Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Apa kabar semuanya santriwan santriwati? Semoga masih dalam kondisi sehat, semangat di dalam thalabul ilmi. Kita jumpa lagi di kesempatan kuliah online seri Fikih Pergerakan. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang memahami fikih ikhtilaf sebagai salah satu upaya penyatuan umat. Nah, apa korelasinya bahasan kita tentang fikih ikhtilaf dengan bahasan fikih pergerakan kontemporer? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sejarah perkembangan umat Islam, sebagaimana dibahas oleh Dr. Muhammad Said Al-Wakil di dalam kitabnya Lamhah min Tarhid Dakwah, yang pada pertemuan sebelum ini sudah kita bahas, bahwa salah satu penyebab kelemahan umat Islam secara internal adalah karena banyaknya aliran, karena adanya perpecahan. Apalagi jika kemudian ditambah dengan adanya ta'assub, ya, adanya fanatisme antar aliran. Maka dengan kita membahas fikih ikhtilaf tentang sebab-sebab adanya perbedaan, kita akan menjadi memahami dan kita akan juga mengetahui kenapa banyak perpecahan dahulu kala. Sekaligus kita juga akan memahami bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang tidak perlu kita menjadi lemah karena berpecah. Dan juga dalam konteks fikih pergerakan kontemporer, ketika nanti kita membahas tentang berbagai macam metode di dalam dakwah, metode di dalam bergerak, metode di dalam berpolitik, ya, lembaga organisasi dakwah Islam, maka kita mengetahui bahwa dalam masalah fikih saja mereka bisa berbeda dalam ijtihad, apalagi di dalam masalah strategi dakwah, strategi menjayakan umat. Maka tentu akan sangat-sangat mungkin terjadi perbedaan. Sehingga dengan kita mempelajari fikih ikhtilaf ini, kita menjadi lebih memahami, memaklumi, dan tentu bisa menempatkan diri dengan baik. Tapi teman-teman sekalian, ikhtilaf pengertiannya artinya tidak sama dan tidak sepakat. Ya, lawannya dari kata ittifaq. Tapi kalau wuhdah, persatuan, itu lawan katanya adalah al-furqah, perpecahan. Maka ikhtilaf sebenarnya tidak harus menjadi sebuah perpecahan. Tapi memang ada yang mendefinisikan bahwa khilaf itu lebih identik dengan satu perpecahan, perdebatan, ya, benturan, itu lebih identik dengan makna khilaf. Adapun ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat, sudut pandang yang bisa jadi karena perbedaan tingkat kecerdasan atau perbedaan informasi. Nah, ini makanya kadang-kadang kita sering, ya, menyebutkan ikhtilaf atau khilaf. Sebenarnya lebih tepat adalah ketika kita menyebutkan ikhtilaf. Nah, hakikatnya sebenarnya ikhtilaf itu sesuatu yang memang akan ada, selalu ada, karena manusia, jangankan manusia yang tinggal dengan latar belakang yang berbeda, bahkan bisa jadi teman-teman sekalian dalam satu keluarga saja, dididik di sekolah yang sama, bisa jadi mempunyai beberapa kecenderungan-kecenderungan yang berbeda dalam memilih. Dan ini pasti terjadi, sehingga kemudian apalagi di dalam konteks ijtihad. Maka kita bisa tadabburi, renungi bagaimana surat Hud dalam 118, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengendaki, tentu kita dijadikan umat yang satu. Bahkan tidak ada agama-agama bermacam-macam, jadi satu saja semua Islam. Ya, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberikan rahmat. Jadi memang akan ada senantiasa mukhtalifin, ada perbedaan, kecuali yang Allah berikan rahmat. Walidzalika khalaqahum, dan ternyata untuk itulah Allah menciptakan. Untuk apa? Ya, tentu untuk diuji dengan kesabaran ketika berbeda. Meskipun bahwa ikhtilaf itu sesuatu yang pasti ada, akan ada suatu sunnah kauniyah, tetapi menurut ijma ulama tentu harus kita berusaha hindari, ya.
Ya, sebagaimana sakit, orang tidak orang senantiasa pasti akan mendapatkan sakit ya dalam kehidupannya, orang pasti pernah sakit. Tetapi tentu kita harus berusaha menghindari sakit itu sendiri dengan berbagai macam ikhtiar kita. Maka demikian pula ikhtilaf senantiasa ada, tetapi kita harus berusaha menghindari dan tentu saja berusaha kalau ada efek-efek yang berat terkait ikhtilaf itu, misalnya perpecahan. Nah, inilah hakikat ikhtilaf yang layak untuk kita renungi. Kemudian teman-teman sekalian, kadang-kadang pada hari ini ada orang yang kemudian mengatakan bahwa ikhtilaf itu bikinan ulama, ikhtilaf itu adalah temuan baru, padahal dulunya Islam itu satu pada masa Rasulullah SAW. Kemudian ulama lah yang memecah belah pandangan sehingga kemudian kita mendapatkan bagian dari warisan itu, maka sesungguhnya ini adalah hal yang salah. Ini adalah hal yang tidak tepat, karena sesungguhnya bahkan pada zaman Rasulullah pun sudah ada ikhtilaf dalam konteks perbedaan pandangan sahabat yang itu dibiarkan atau dimafhum ya, dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Jadi sejak itu pun para sahabat sudah ada yang berbeda dan perbedaan itu dimaklumi Rasulullah, artinya kedua-duanya itu dibenarkan. Misalnya pada masa ekspedisi penyerangan Bani Quraidah ya, ketika itu Bani Quraidah berkhianat dalam perang Ahzab. Mereka sebagai warga Madinah terikat perjanjian bersama Rasulullah harusnya ikut menjaga Madinah, ternyata malah berkhianat. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah. Dan salah satu yang beliau ungkapkan menunjukkan betapa pentingnya perintah ini, beliau mengatakan la yusalliyanna ahadukum sholatal asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar kecuali sudah di daerahnya Bani Quraidah. Ini menunjukkan mereka harus segera berangkat. Nah, ternyata ketika masuk waktu asar, para sahabat itu terbelah menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu supaya kita bersegera berangkat ke Bani Quraidah. Adapun namanya sholat asar ya harus dikerjakan pada waktu asar. Maka mereka kemudian sholat terlebih dahulu asar, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Nah, adapun kelompok yang memiliki pendapat kedua, mereka mengatakan tidak, Rasulullah mengatakan seperti itu berarti harus kita taati, yaitu apa? Tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka melanjutkan perjalanan dan baru sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah dan waktunya sudah lewat. Nah, ketika ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW tidak mencela satupun dari keduanya. Tidak mencela, tidak menyesatkan, tidak menyalahkan, tidak membuli apalagi. Jadi ini menunjukkan pengakuan Rasulullah SAW tentang kemungkinan perbedaan memaknai seperti itu, dan itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Begitu pula pada masalah ada dua orang sahabat Rasulullah sedang melakukan perjalanan, kemudian tiba waktu sholat mereka tidak mendapati air, maka mereka segera bertayamum dan sholat. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, ternyata mendapatkan air. Maka yang satu itu wudu dan sholat lagi, dan yang satu tidak mengulangi sholatnya. Yang satu cukup dengan sholat yang terdahulu. Maka ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apakah Rasulullah menyalahkan salah satu dari keduanya? Menyesatkan? Tidak. Beliau mengatakan kepada yang tidak mengulang sholat, mengatakan asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka, engkau telah mendapatkan hal yang sunnah dan sholatmu tadi sudah cukup satu kali itu. Sementara kepada yang mengulang sholat lagi, ya berwudu dan mengulang sholat lagi, maka dikatakan lakal ajru marratain, kamu mendapatkan 2 pahala, karena memang dia sholat 2 kali. Maka sebenarnya ikhtilaf, ya adanya perbedaan seperti itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kemudian setelahnya? Maka tentu itu akan ada, tinggal bagaimana kita memahami dan menyikapinya. Itu salah satu yang terpenting. Nah, kemudian bagaimana sih ikhtilaf sejatinya? Apakah boleh atau tidak? Maka dalam hal ini kita harus bisa petakan, kita harus bisa bagi. Pertama, kalau itu ikhtilaf di dalam masalah usul, tidak boleh. Apa itu usul? Masalah tentang akidah.
masalah tentang keyakinan atau termasuk hal-hal yang qat'i, yang jelas baik akidah maupun ibadah sekalipun, tetapi yang jelas dan disepakati para ulama, tentang wajibnya jilbab, tentang haramnya zina, ya, tentang wajibnya sholat, itu hal-hal yang bersifat usul penting, ya. Tetapi dalam furu itu masih dimungkinkan boleh, tentang hal-hal yang memang berdasarkan dalil yang zonni, yang mengandung dugaan, ya, multi tafsir, maka sangat mungkin itu ada ikhtilaf, dan biasanya terjadi dalam masalah furu, ya, dalam furu ibadah. Bagaimana kita tahu terkait yang mungkin sering ramai, ya, terkait tentang bagaimana sunnah di dalam sholat subuh, apakah ada kunut sunnah atau tidak, maka itu juga sebenarnya bagian dari ikhtilaf yang furu, diperbolehkan, bukan ikhtilaf yang usul. Kemudian juga kita bisa bagi lagi ikhtilaf itu dalam kecenderungannya menjadi ikhtilaf yang mahmud, terpuji. Terpuji ini bukan berarti kemudian itu sesuatu yang kemudian boleh atau kita jadikan kebanggaan, bukan. Tetapi ini maksudnya adalah ini ikhtilaf yang ada, memang ada, dan itu hasil dari satu ijtihad yang menggunakan metodologi benar. Jadi ini adalah ikhtilaf biasanya dalam masalah furu tentunya, yang lahir dari pertama ijtihad dengan metodologi yang benar, niatnya juga benar. Niatnya benar, metodologinya benar, bisa dipertanggungjawabkan secara usul fikih, secara dalil-dalilnya, maka kita berharap ini bagian yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya Sahih Bukhari Muslim, idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada summa ahta'a falahu ajrun wahid. Ya, falahu ajrun, jika seorang hakim menghukumi, dia berijtihad dengan satu urusan, dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia sudah berijtihad tetapi salah, maka dia baginya 2 pahala. Nah, ini menunjukkan ada kemungkinan sebenarnya di dalam ijtihad itu ada benar, ada salah, tetapi semuanya sebenarnya mendapatkan kebaikan. Kemudian yang berikutnya ada ikhtilaf madmum, tercela. Nah, ini adalah ikhtilaf yang muncul dari hasil ijtihad. Kalau tidak metodologinya yang memang salah, metodologinya yang ngawur, metodologinya yang tidak teruji, bisa jadi karena memang niatnya sejak awal niat yang salah di dalam berijtihad, karena ada kepentingan tertentu. Nah, ini kita bisa mentadaburi bagaimana hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sataftariku hadil ummah ala salas wa sab'ina firqatan kullaha finnar illa wahidah. Ya, umatku akan terpecah menjadi 73. Ini ada 72, 73 ya. Semua di neraka kecuali satu, yaitu adalah al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini memang secara riwayat hadis ini ada yang banyak yang melemahkan, ya. Tetapi ini kita mengambil hikmahnya saja, mengambil ibrohnya saja, bahwa model perpecahan yang disebut di sini tentu adalah perpecahan yang madmum, yang tercela, yang menjadikan orang bukan soal sama-sama benar atau benar dan kurang benar, tapi bisa jadi menjadi adalah antara benar dan antara salah, antara benar dan sesat. Nah, itu yang harus kita berhati-hati. Nah, bagaimana kita membedakan? Mungkin ya kita bisa, ini saya ambil contoh sederhana aja ya. Kalau kita gali banyak sekali tentu. Misalnya pada bacaan basmalah ketika sholat, ya, ada yang menjaharkan, dikeraskan sebagaimana Imam Syafi'i, juga ada yang basmalah secara sir, dipelankan. Nah, ini adalah perbedaan yang mahmud, memang terpuji, ini berdasarkan perbedaan para ulama. Tetapi kalau ada yang mengatakan basmalah dengan bahasa Indonesia dalam sholat, maka jelas itu adalah perbedaan yang mazmum, yang tidak muktabar, yang tidak kita anggap, dan ini sesuatu yang harus tegas. Kemudian contoh 2, misalnya ada yang mengatakan umroh hukumnya sunnah, betul. Ada juga yang mengatakan umroh hukumnya wajib. Nah, dua-duanya itu pendapat yang perbedaan yang mahmud, yang terpuji. Tetapi kalau ada yang mengatakan umroh sunnah tetapi tempatnya tidak harus di Makkah, bisa di tempat lain, maka ini adalah perbedaan yang harus kita tegas. Nah, dari sini teman-teman santri pesantren mahasiswa Ar-Royan yang kita banggakan, kita bisa melihat ya betapa selama ini kalau ada perpecahan, perdebatan, itu jangan sampai ya kita terbalik. Terbalik itu bagaimana? Dalam perbedaan yang furu, perbedaan yang harusnya mahmud, terpuji, kita sibuk
mengeluarkan tenaga, energi untuk berbantah-bantahan, berdebat dalam masalah kunut, dalam masalah tarawih. Sementara bisa jadi ketika ada perbedaan yang harusnya kita tegas, perbedaan yang madmum, yang tercela, perbedaan yang sebenarnya tidak wajar, tidak dianggap, kemudian kita toleransi, maka ini tidak tepat. Maka kita harus bisa memilah dan memilih mana perbedaan yang kita bisa toleransi, yaitu perbedaan yang mahmud, perbedaan yang terpuji, dan perbedaan yang kita harus tegas, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perbedaan yang madmum, tercela. Nah, tugas bagi teman-teman sekalian, silahkan buat skema seperti ini ya. Buatkan contoh-contoh yang lain lebih banyak, sampai 10 contoh apa saja sih perbedaan yang terpuji atau yang masih wajar, dan perbedaan yang tercela atau madmum. Silahkan cari ya minimal 10 perbedaan. Ini tugas dan bisa dikumpulkan melalui online juga. Nah, kita lanjutkan juga. Apa sih sebab-sebab ikhtilaf al-madmum? Ini sedikit mengulang ini karena kaitan dengan kita fikih pergerakan kontemporer ya. Kita akan melihat ya, ternyata memang perbedaan-perbedaan itu banyak sekali melemahkan kita umat Islam ini. Pertama, ada namanya al-baghi, pembangkangan. Ini adalah sebab paling banyak dari perbedaan yang tercela, di mana sejarah Islam banyak mencatat perbedaan-perbedaan yang berasal dari pembangkangan. Dari awalnya motif politik ya, jadi pembangkangan, maka dia kemudian mengambil pendapat yang berbeda atau posisi politik yang berbeda, kemudian untuk menguatkan posisi politik yang berbeda, dia mengambil dalil-dalil untuk menguatkan ijtihad politiknya. Maka akhirnya kemudian terjadilah perbedaan yang berkelanjutan sampai dalam masalah fikih, padahal awalnya mungkin masalah sikap politik. Inilah yang terjadi pada Khawarij, Syiah, Rafidah dan seterusnya, yang mereka berawal dari perbedaan pandangan politik, kemudian menjadi satu perbedaan yang menyeluruh sampai masalah akidah dan juga masalah ibadah. Kemudian ada juga yang ikhtilafnya itu menjadi tercela karena mereka sebab-sebab ikhtilaf ini karena ada mungkin ya tokoh-tokoh yang al-ghurur bin nafsi. Mereka merasa takjub dan yakin dengan pendapatnya sendiri dan meninggalkan pendapat-pendapat yang mutabar. Jadi dia merasa bahwa pendapat-pendapat yang lain itu pendapat yang layak ditinggalkan, dan dia kagum dengan pendapatnya sendiri, tertipu, maka dia menghasilkan pendapat yang sebenarnya itu adalah ikhtilaf madmum, tercela. Pendapat yang barangkali tidak pernah dipikirkan oleh para ulama yang lain. Ada juga sebab yang lain adalah su'udzon, buruk sangka. Maksudnya adalah dia memilih untuk melihat bahwa ijtihad-ijtihad yang ada ini adalah ijtihad yang buruk, ijtihad yang tidak sempurna, ijtihad yang salah, maka dia memilih untuk membuat ijtihad sendiri dan merasa bahwa di situ dia berijtihad dengan benar. Jadi dia meremehkan orang lain dan berburuk sangka dengan para ulama yang berijtihad. Ada juga memang kategori orang yang hubbud duhur wal jidal. Memang dia berbeda, dia menciptakan satu perbedaan karena apa? Karena memang dia senang untuk berbeda. Dia menciptakan satu ikhtilaf yang mengarah kepada perpecahan karena memang dia suka dengan perdebatan, dia senang tebar pesona, dia suka hal-hal yang, maka dia tidak suka sepakat, dia suka perpecahan, dan karena itulah dia mendapatkan kesempatan untuk tebar pesona, dan ini harus dihindari. Ada juga ikhtilaf itu menjadi tercela, sebabnya adalah karena orang memang dia pendapat seseorang dibela fanatik dan dia tidak merasa ada pendapat lain yang benar. Jadi misalnya dia berguru, berta'assub dengan satu imam, satu guru, satu ustadz, lalu dia merasa pendapat yang lain itu salah, maka kemudian dia akan mengkonter, mengkritik pendapat tersebut karena dia fanatik dengan pendapatnya, maka jadilah satu ikhtilaf yang madmun. Tetapi ada juga, jangan lupa bahwa ada juga perbedaan-perbedaan seperti ini ternyata adalah hasil produk dari luar atau dari musuh-musuh Islam, dan ini sudah terjadi ya. Mereka tahu hal-hal apa yang bisa melemahkan umat Islam atau poin-poin apa yang bisa menjadikan umat Islam terpecah, terbelah, maka itu digarap ya, maka itu dihembuskan, maka itu kemudian banyaklah yang kemudian ternyata saling bermusuhan satu sama lain. Ini pernah sampai disampaikan ya, ketika
ada satu ilustrasi ya, ketika orang selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh, dan namanya tahallul ya, dengan dia memotong rambutnya pelontos begitu, maka kemudian ada yang berdebat ketika itu, bagaimana yang sunnah, apakah memotong dari sisi depan atau dari sisi belakang atau dari kanan atau kiri, itu diperdebatkan, sehingga ada yang mengatakan kalian ini berdebat tentang memotong memotong rambut setelah tahallul dari arah mana yang lebih afdol, tetapi kalian lupa bahwa ada orang yang ingin memotong, ada musuh-musuh Islam yang ingin memotong kepala-kepala kalian. Nah, ini menunjukkan ya bahwa bisa jadi kita sibuk dengan perbedaan tadi, furu', tetapi sebenarnya ada ancaman yang mengarah kepada umat Islam atau ada gangguan yang menjadikan umat Islam dan lemah. Nah, berikutnya para santri-santriwan semuanya, ini kita agak masuk ke bab masalah fikih ya, mungkin sekedar perkenalan aja supaya kita tahu nanti bahwa dalam ijtihad fikih pergerakan dalam organisasi dakwah, lembaga dakwah itu bergerak juga pasti ada perbedaan, maka kita juga tahu bagaimana perbedaan dalam fikih, sebabnya untuk kemudian kita bisa memahami bahwa mereka juga bisa berbeda di dalam strategi gerakan dakwah kontemporer. Nah, apa saja ini sering disebutkan dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab Ibnu Taimiyah, pada zaman beliau itu ada kecenderungan di mana orang-orang itu menuduh para ulama, ulama beda pendapat karena suatu hal, dicela, dibully mereka yang berbeda pendapat. Maka kemudian Ibnu Taimiyah menulis satu buku ringkas ya. Beliau menuliskan tentang Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jadi mengangkat semacam buku putih para ulama, menjelaskan kenapa para ulama berbeda pendapat. Beliau menyebutkan 16 sebab ya. Nah, di sini kita sebutkan sebagiannya saja untuk memudahkan. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Nah, pertama bisa jadi karena sebab yang sederhana, yaitu apa? Perbedaan karakter. Ya, perbedaan karakter seseorang itu bisa menjadikan produk ijtihadnya berbeda, dan itu real. Manusia ditumbuh dalam latar belakang yang berbeda. Jangankan yang di tempat yang berbeda, bahkan seorang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab seringkali berbeda dalam banyak hal. Contohnya dalam masalah penanganan tawanan perang Badar. Kita tahu bagaimana kelembutan hati Abu Bakar itu cenderung pada udahlah biar ditebus saja sebagaimana biasa mereka kepada para tawanan yang lain. Sementara Umar bin Khattab melihat pemimpin-pemimpin Quraisy yang tertawan itu kalau ditebus dan mereka bebas, tentu mereka akan kembali menyerang kaum muslimin dan bisa jadi efeknya lebih besar bahayanya. Maka Umar bin Khattab mengatakan enggak, ini harus dieksekusi, mereka penjahat perang dieksekusi. Sementara Abu Bakar As-Siddiq dengan hati lembutnya mengatakan enggak, ditebus saja, biar mereka menebus dan mereka bebas kembali. Dan kita tahu ya, ini salah satu perbedaan memang yang pernah ada, walaupun kemudian setelah itu langkahnya Rasulullah memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata pendapat itu diingatkan di dalam Al-Quran ternyata tidak tepat sebenarnya. Dikatakan maka linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut, surat Al-Anfal 67, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Ini jadi satu teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga kita bisa menganalisa ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar karena perbedaan latar belakang. Begitu pula antara Ibnu Umar ya dan juga antara Ibnu Abbas. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda terkait bagaimana berdesak-desaan dalam menyentuh Hajar Aswad. Ibnu Umar mengatakan suka, Ibnu Abbas malah mengatakan makruh. Maka ketika Ibnu Umar ditanya, jawabannya sederhana, nggak pakai dalil. Dia mengatakan hati saya tertuju padanya. Ya, artinya nggak usah jauh-jauh menjawab dengan dalilnya ada tentunya, tapi beliau mengatakan karena hati saya tertuju padanya dan saya senang kalau lihat orang rame-rame ya berbondong-bondong ke Hajar Aswad. Jadi senang kalau rame-rame gitu. Kalau sepi mungkin malah nggak senang dia. Jadi ini menunjukkan hal yang luar biasa yang tentu, dan masih banyak contoh lainnya. Misalnya dalam masalah makanan ya, kita tahu ada beberapa
makanan yang diharamkan karena kategori menjijikkan, karena kategori kotor, maka bisa jadi ada satu makanan di satu tempat yang kemudian itu dianggap kotor, tapi di tempat lain ternyata itu dianggap biasa, sehingga kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam masalah halal haramnya. Ini juga terjadi. Jadi sebab yang pertama adalah masalah terkait dengan perbedaan latar belakang dan tabiat masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan sampai tidaknya dalil, dan ini harus kita fahami ya. Pada masa itu zaman Rasulullah SAW, hadis itu adalah dari mulut ke mulut, dari riwayat ke riwayat, dari ingatan para sahabat, sampai kemudian baru dibukukan itu melewati zaman para imam, ya, baru dibukukan setelah masa-masa itu. Jadi ada Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lebih didahului dengan masa-masa imam madhab. Maka sangat mungkin, dan ini diakui oleh Ibnu Taimiyah, bahwa sebab ini adalah yang paling banyak menjadikan perbedaan di antara para salaf. Karena pada waktu itu tidak mungkin bisa menguasai seluruh hadis Rasulullah, tidak mungkin, karena keterbatasan waktu, tempat, ya. Dibandingkan dengan hari ini yang kemudian sudah ada penulisan penulisan kitab hadis secara khusus. Nah, jadi ini banyak terjadi ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq pernah ngotot nggak ada jatah warisan bagi nenek, ternyata ada, ya, karena dalam Al-Quran tidak ada, tapi dalam hadisnya juga ada. Bagaimana Umar bin Khattab pernah hampir marah-marah, kalau tidak salah, dengan Abu Sa'id Al-Khudri atau yang marah-marah. Kenapa? Karena dia mengundang seorang sahabat, ternyata sahabatnya datang 3 kali nggak ada, sahabatnya pergi lagi pulang. Umar marah-marah karena merasa apa dalilnya itu. Nah, ternyata sahabat ini mengatakan, oh, ada dalilnya. Bagaimana Rasulullah SAW ya mengatakan kalau minta izin salam 3 kali tidak ada yang menjawab, maka hendaklah pulang. Maka ini awalnya Umar bin Khattab tidak setuju dan tidak terima karena tidak mendengar dalil itu. Nah, jadi sangat wajar, dan Ibnu Taimiyah mengatakan ini sebab paling banyak. Kemudian tentu saja bisa jadi dalilnya sama-sama sampai, tapi kemudian para ulama mempunyai standar yang berbeda dalam menentukan kuat lemahnya dalil. Ada yang mengatakan syaratnya harus begini, ya, syaratnya harus ini, berbeda-beda mereka. Maka bisa jadi ada satu ibadah yang kemudian difatwakan itu sunnah karena dalilnya dianggap kuat, tetapi yang lain mengatakan itu dianggap lemah. Masalah apa? Sholat tasbih misalnya, bagi yang menganggap lemah ya karena merasa dalilnya lemah, yang menganggap kuat karena merasa dalilnya banyak dan bisa saling berkuat, ya. Bacaan surat di hari Jumat, ada yang mengatakan surat Al-Kahfi, ada yang surat Yasin, ya. Bagi yang mengatakan surat Al-Kahfi mungkin secara dalil ini lebih kuat, tapi yang mengatakan Yasin juga karena ada dalil-dalil lain yang mengarah kepada kemudian surat Yasin juga sesuatu yang utama dibaca pada hari Jumat. Jadi ini perbedaan menilai kuat lemah dalil. Kemudian juga tentu ini juga banyak juga dalilnya sudah ada, sama-sama kuat, tetapi ternyata maknanya berbeda, dan ini sangat memungkinkan. Di dalam lafadz bahasa Arab ada memang lafadz-lafadz asing yang pasti banyak menyebabkan perbedaan juga di dalam memaknainya. Apa itu munabada, apa itu muhaqalah, apa itu urbun. Ini lafadz-lafadz yang asing tapi bahasa Arab, ya, yang kemudian pemaknanya pun bisa berbeda di antara para ulama. Ada juga bisa karena lafadz memang lafadznya memiliki banyak arti, seperti tentang hukum wanita yang diceraikan oleh suaminya, berapa masa iddahnya. Ada yang mengatakan salah satu quru 3 kali haid atau 3 kali suci, ya, karena memang lafadz quru itu bisa dimaknai 2 hal tersebut. Ada juga yang mengatakan karena satu lafadz bisa dimaknai secara majazi maupun secara hakiki, dan ini terjadi, ya, yang misalnya tentang ru'yah di dalam penetapan awal Ramadan atau hari raya. Kita tahu kata ru'yah ini kalau dipahami dengan makna hakiki, tentu itu artinya memandang dengan mata kepala sendiri, berarti harus melakukan ru'yah. Tetapi bagi yang mengatakan ini maknanya bisa majazi, berarti bisa dengan perhitungan, dengan hisab, ya, dengan memperkirakan. Dan ini banyak contoh perbedaan karena terjadi dalam masalah pemaknaan terhadap lafadz. Belum lagi perbedaan di dalam metodologi dalam istimbat hukum, yang memang setiap ulama, setiap imam madhab misalnya mempunyai beberapa kecenderungan yang berbeda di dalam menilai atau menjadikan tata urutan pengambilan
sumber hukumnya dalam beristinbat. Misalnya ada juga Imam Malik yang menggunakan asarus sahabah atau qaulus sahabah sebagai bagian penting di dalam metodologinya, tetapi tidak bagi imam yang lain. Ada juga tentang qiyas, ada juga misalnya Abu Hanifah yang mengatakan tentang sholat cukup dengan bacaan apa saja, ya karena beliau mendasarkan dengan ayat Al-Quran, ya, faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah dari Al-Quran itu, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Tetapi ternyata ada hadis juga yang mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak dianggap sholat sah yang dalam rakaatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka ini ada perbedaan, masing-masing menggunakan dalil dan menggunakan metodologi yang berbeda. Nah, ini harus kita fahami dan tentu bahasan lebih lengkapnya dalam kajian usul fiqh. Nah, santriwan, santriwati, pesantren Masjid Ar-Royan yang sama-sama kita banggakan, sampai kita di bahasan akhir, yaitu kaitannya dengan fikih pergerakan kontemporer. Setelah kita memahami tadi sebab-sebab perbedaan pendapat, hakikatnya, maka kita lihat bagaimana sih kita menyikapi hal ini, bagaimana supaya kita bisa memahami dan kemudian berupaya untuk menempuh langkah-langkah yang produktif. Kita bisa lihat misalnya ada beberapa pendapat kita ambil dari kitab Fikih Ikhtilaf Dr. Yusuf Qaradawi. Ini sangat menginspirasi kita. Yang pertama, al-i'tiraf annal ikhtilaf fil furu' daruratun wa rahmah. Pertama, kita harus mengakui dulu, sadar bahwa memang pasti ada ikhtilaf di dalam hal-hal yang furu', itu pasti ada. Artinya apa? Dengan kita memahami dulu, ya, ini sesuatu yang pasti ada dan kita anggap sebagai bagian dari rahmah. Rahmah ini bisa jadi karena memang ada solusinya, bisa jadi. Ya, kita lihat ada perbedaan masalah menyentuh lawan jenis, membatalkan atau tidak. Kita tahu Imam Syafi'i mengatakan membatalkan, tapi ternyata ketika dalam kondisi tawaf itu ternyata hal itu tidak berlaku, yang mengambil pendapat imam lain yang mengatakan tidak membatalkan itu. Begitu pula dalam misalnya pembayaran zakat fitrah, ada yang mengatakan harus, jumhur mengatakan harus dengan bentuk makanannya, bahan pokoknya, tapi ada yang mengatakan boleh dengan yang senilai atau uangnya. Maka ini perbedaan yang ternyata hari-hari ini justru malah bisa menjadi solusi. Ketika tidak bisa A, kemudian dijalankan B. Ini merupakan bahwa ternyata dalam perbedaan itu ada potensi rahmah juga yang harus kita sadari. Itu sesuatu yang memang akan terjadi dan terus terjadi. Jadi pengakuan, ya, menyadari, mengakui bahwa ikhtilaf itu memang ada. Yang kedua, ittiba'ul al-manhajul wasati wa tarku tanattu fiddin. Yang kedua, cari ketika ada ikhtilaf seperti itu, kita harus fokus, carilah pendapat, manhaj, metodologi yang moderat. Karena memang di dalam agama ini ya kita diminta untuk khairul umur awsatiha. Ini adalah kata-kata hikmah, ya. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Yang pertengahan di sini bisa jadi adalah untuk menghindari kita berlebih-lebihan atau terlalu meremehkan. Maka dalam ikhtilaf, mari kita ikuti pendapat yang pertengahan. Kemudian juga at-tarkis alal muhkamat lal mutasyabihat. Fokuslah pada hal-hal yang memang jelas penafsirannya. Yang muhkamat saja kalau kita gali itu suatu hal yang luar biasa, memerlukan waktu. Jangan kita selalu mencari-cari hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada perbedaan. Jangan kita fokus untuk memecah belah atau menjadikan keraguan dalam diri kita dengan fokus pada perbedaan-perbedaan itu. Atau ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang memang pasti akan memunculkan perdebatan dan perbedaan karena memang tidak bisa dimaknai secara utuh, secara satu qaul saja misalnya. Kemudian juga tajannub al-qat' wal inkar fil masail ijtihadiyah. Jadi apa? Kita harus tidak boleh kita mengingkari secara mutlak atau final bahwa satu masalah ini hukumnya A, padahal sementara itu adalah ada ijtihad dari pihak lain. Ya, tidak boleh kita saling mengingkari adanya ijtihad. Tidak boleh kita sesuatu yang memang ada ijtihadnya kemudian kita katakan tidak ada khilaf ini. Nah, tidak boleh. Kalau memang sesuatu itu adalah ada khilafnya, kita harus menghargai dan menghormati. Daruratul itla' alal ikhtilafil ulama. Nah, ini penting nih apalagi bagi para santri, anak muda harus punya literasi yang kuat. Jadi apa? Pentingnya kita membaca, menelaah
ikhtilaf ulama, sebab-sebabnya, mengkaji seperti kita pada kali ini, supaya apa? Supaya kita lebih memahami dan lebih menguatkan toleransi, apalagi dalam konteks ketika kemudian kita bergerak untuk berupaya memajukan umat, maka perlu adanya kesatuan pendapat atau strategi. Kemudian juga hendaklah kita meninggalkan perdebatan dan menyibukkan dengan hal-hal yang jelas, hal-hal yang bisa menyatukan, hal-hal yang lebih penting itu. Maka Rasulullah SAW saya memberikan bonus ya, giveaway. Beliau menjamin satu rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia dalam kondisi benar ya. Jadi perdebatan walaupun kita benar sekalipun tidak harus kemudian kita selesaikan dengan perdebatan. Bisa dengan cara lain yang lebih baik. Dan bisa juga kita tadi sibukkan dengan hal-hal yang lebih optimal, lebih positif, hal-hal yang lebih mengarah kepada kemajuan umat. Kemudian at-tasamuh. Nah, ini konteksnya dalam fikih pergerakan kita, yaitu at-tasamuh fil mukhtalafihi wat ta'awun fil muttafaq alaih. Kita harus bisa saling bekerja sama dan saling membantu dalam hal-hal yang kita disepakati, yang memang sudah kita sepakatnya sholat itu wajib, sepakatnya dakwah itu wajib, sepakatnya tentang disiplin, sepakatnya tentang keluarga yang romantis, sepakat tentang bagaimana ekonomi syariah harus maju. Maka ini harus kita saling bekerja sama, saling membantu. Sementara hal-hal yang masih ada perbedaan di antara kita, apalagi masalah fikih furu ibadah, maka kita harus bertoleransi, memahami. Maka ini yang menjadi poin penting ya. Kalau kita bicara fikih pergerakan, nanti akan kita lihat bagaimana banyak organisasi, lembaga, jamaah yang bergerak di bidang dakwah, mereka punya perbedaan-perbedaan yang lumayan signifikan. Tetapi jangan itu menjadi masalah. Tetapi harus ada isu-isu besar, harus ada ta'awun. Yang biasa bergerak di ekonomi harus mampu membantu yang bergerak di bidang politik, yang bergerak di bidang dakwah harus mampu juga saling ta'awun dengan mereka yang bergerak di bidang keilmuan, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah salah satu poin penting tentang memahami fikih ikhtilaf agar kita bisa bekerja sama dengan yang berbeda dengan kita. Dan yang jelas salah satu rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, bahwa tidak boleh kita saling mengkafirkan, tidak gegabah dalam mengkafirkan orang. Ketika kita mengatakan kepada orang lain ya kafir dan tidak kuat, tidak ada buktinya, dan itu tidak terjadi, maka tuduhan itu akan kembali kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah, dan itu sesuatu yang besar sekali. Maka sekali lagi, apalagi dalam konteks kita mempelajari fikih pergerakan kontemporer, akan ada banyak mungkin gesekan, ruang gesekan, tetap tidak boleh itu menjadikan kita bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seseorang atau organisasi misalnya. Maka terakhir, para santriwan, santriwati semuanya, tetap semangat, tetap sehat. Kita renungi ya tips bagaimana umat ini tetap kuat. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Karena apa? Fatafshalu wa tadhhabari hukum, yaitu menyebabkan kamu menjadi gentar, lemah, dan hilang kekuatanmu, yang menjadikan musuh-musuh kita menjadi semangat, menjadikan umat Islam lemah karena berbantah-bantahan, sibuk dengan berdebat itu. Maka apa yang kita lakukan? Wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Surat Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Maka demikian pula, terima kasih atas kesabarannya menyimak kuliah online pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, dengan kita memahami fikih ikhtilaf, maka kita akan memahami adanya perbedaan di lapangan satu sama lain, yang kemudian berbeda kita toleransi, tetapi kita harus punya agenda keumatan yang satu, agenda kebaikan yang itu insya Allah membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita semua, tetap sehat, semangat, dan istiqomah hingga husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.